Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Nah ini kita akan buka dulu nih, unboxing untuk teman-teman. Nah ini dalamnya menurut Japri yang kita terima akan mengirim satu buah lensa, yaitu Nikon 50mm f1,4 AFS. Nah ini kita akan buka dulu nih teman-teman nih paketnya. Nah ini covernya pakai lensa Sigma. Nah ini juga case-nya nih pakai lensa Sigma nih teman-teman. Namun kita akan lihat dalamnya nih Sigma atau Nikon 50mm f1,4 AES. Nah ini dia teman-teman, dan ternyata benar ya, ini adalah Nikon 50mm f1,4 AFS. Nah ini dia teman-teman penampakannya. Jadi konon ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya, dari depan hingga paling belakang nih teman-teman bibit-bibit jamurnya. Nanti kita akan coba perlihatkan sebelum kita eksekusi. Bibit-bibit jamurnya ini sudah sangat mengganggu untuk hasil fotonya teman-teman. Nah ini sebelum kita eksekusi lebih jauh nih teman-teman ya. Nah ini kita kasih lihat dulu ke teman-teman. Nah ini lensanya banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Nah sehingga hasil foto yang dihasilkan dengan lensa ini sudah mengurangi kadar ketajaman kadar warna daripada hasil foto dengan lensa ini. Nah jadi karena banyaknya bibit-bibit jamur dan juga kotoran-kotoran, itu hasil fotonya akan menurun kualitasnya teman-teman. Nah jadi nanti kita akan coba eksekusi nih teman-teman ya. Nah ini dari bagian belakang ini banyak banget teman-teman bibit-bibit jamurnya. Nah ini teman-teman bisa melihat. Nah ini saya pelan-pelan nih teman-teman nih, biar teman-teman bisa melihat. Nah itu udah kayak peta-peta ya dalamnya. Nah itu dia. Nah itu bibit-bibit jamurnya. Dan mudah-mudahan ini bibit jamurnya bisa dibersihkan sampai tuntas nih teman-teman nih. Karena kalau masih di dalam seperti ini, kita belum bisa memprediksi secara pastinya ini bisa bersih sekali atau tidak, atau ada meninggalkan bercak-bercak sisa-sisa daripada jamurnya. Nah nanti kita kalau sudah berjalannya eksekusi, nah kita akan cleaning semaksimal mungkin nih teman-teman nih. Nanti dari situ kita akan tahu hasil cleaning kita, dan harapan kita dan harapan yang rekanan kita dari Kalimantan Tengah, dari kota Sampit. Nah ini berharap juga bisa celing banget. Nah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkannya sampai bersih. Nah oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh nih, untuk mengcleaning lensa Nikon 50mm f1,4 seri AFS ini, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang sebelum kita cleaning, nah teman-teman dulu ini kita cleaning nih. Nah tentunya dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor semangat 45 nih membuat tutorial untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, jangan di skip dan jangan jangan dicepet-cepetin agar teman-teman gak gagal paham. Ikuti keseruannya hingga akhir. Check it out. Oke teman-teman, terima kasih yang masih di channel kita. Nah ini kita sudah buka di bagian belakangnya ya teman-teman. Nah jadi ini adalah optik-optik yang sering terkena fogging, adalah optik yang ini teman-teman. Nah itu dia optik yang sering terkena fogging. Nah ini adalah optik yang terkena jamur nih teman-teman nih. Nah ini kita masih belum tahu secara pasti
sebelum ini kita bersihkan teman-teman. Nah jadi nanti kita bersihkan, dari situ kita akan tahu optik ini bisa bersih sekali atau tidak nanti setelah kita akan cleaning teman-teman. Nah jadi kita sudah melihat ya jamurnya yang nakal itu. Nah ini kita baru akan membersihkannya teman-teman. Nah jadi nanti dibersihkannya semua tuh, dari belakang ini berapa lembar optiknya kita bersihkan, dan depannya juga ada berapa lembar nanti kita akan bersihkan juga. Nah jadi untuk teman-teman Nusantara yang ingin bongkar-bongkar lensa ini, sebaiknya disiapkan alat-alatnya yang benar-benar sudah safety ya teman-teman, seperti obeng-obengnya, buat tang-tangnya, dan water cleaning, dan juga kapas untuk sebagai media untuk bongkar-bongkar lensa-lensanya teman-teman. Nah tapi sebelum kita masuk melakukan eksekusi nih teman-teman nih, sebaiknya kalau misalkan punya sendiri ya, itu kan nanti teman-teman coba dulu ya untuk diaframanya di kamera apakah berfungsi dengan normal, dan juga autofokusnya apakah berfungsi dengan normal. Nah seperti itu, dan gambarnya sebelum kita eksekusi kita tes teman-teman, nanti gambarnya seperti apa, ketajaman dan juga warnanya. Nah nanti kalau misalkan kita sudah bongkar semua, kita sudah pastikan semuanya berjalan dengan normal. Nah dan yakinkan setelah dieksekusi, setelah di cleaning semuanya, nanti dites lagi hasil fotonya sebelum teman-teman bongkar dan sesudah teman-teman bongkar atau teman-teman bersihkan. Nah itu satu. Terus yang kedua, kita akan kembali cek untuk fokusnya teman-teman. Nah fokusnya dicek lagi, apakah fokusnya masih normal lagi, kembali normal, atau nanti ada fokusnya nggak normal. Nah itu dia jadi satu PR lagi. Dan juga untuk diaframanya teman-teman, nanti semuanya dicek step by step untuk mengetahui apakah ini sudah kembali fungsinya seperti semula atau belum. Nah itu dia, itu penting sekali. Nah jadi ini kita sudah cleaning ya teman-teman ya, yang tadi banyak jamurnya, dan hasil daripada cleaning kita kali ini, jamurnya semuanya bersih teman-teman. Nah ini cukup maksimal banget nih teman-teman nih. Jadi pure, ini benar-benar fresh seperti baru ya. Nah jadi jamurnya ini semuanya sudah bersih. Nah jadi teman-teman kalau misalkan cleaning tuh, yang pasti kapasnya juga kapas yang terbaik nih teman-teman nih. Jadi jangan asal-asalan aja ya. Jadi ada yang bilang, oh kapasnya pakai kapas itu aja, kapas buat dandan atau kapas make up. Nah itu bagus. Yang bilang jelek itu siapa? Tidak ada. Tapi fungsinya bukan untuk optik teman-teman. Nah jadi itu kapas-kapas make up itu fungsinya untuk make up, bukan untuk optik. Nah bagus tapi beda fungsi. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kenapa beda fungsi? Jadi kalau misalkan teman-teman pakai kapas make up, itu kapasnya itu berserat. Nah itu biasanya seratnya itu untuk mengangkat kosmetik. Nah tapi kalau ini dipakai ke optik, yang ada itu coatingnya ngangkat, terangkat coatingnya dengan kapas makeup itu. Nah jadi saya tidak pernah memakai kapas untuk kosmetik. Nah seperti itu. Jadi kapas yang lebih baik lagi untuk optik ya teman-teman. Jadi kapas yang baik untuk optik, bukan untuk muka. Nah seperti itu. Nah jadi ada kapas buat luka, bagus. Jadi pakai buat orang luka, pakai betadine. Nah jadi bukan untuk lensa. Nah jadi kenapa? Jadi kapas-kapas itu seratnya terlalu tinggi teman-teman, dan itu bisa membahayakan atau merusak coating daripada setiap optik, setiap lembar optik lensa. Nah jadi kita pakai kapas itu kapas yang terbaik. Nah jadi kapas yang terbaik itu kapas yang tidak ada seratnya. Oke teman-teman, itu yang satu ya. Yang kedua, water cleaning nih teman-teman nih. Jangan lupa water cleaningnya adalah water cleaning yang terbaik juga menurut teman-teman. Misalkan teman-teman punya water cleaning itu menurut teman-teman itu yang terbaik, ya udah pakai gitu. Jadi jangan apa katanya, jadi pakai aja udah.
Nah, menurut teman-teman sendiri itu sudah maksimal belum? Kalau misalkan sudah cukup maksimal dengan water cleaning yang teman-teman pakai, pertahankan. Kalau misalkan belum maksimal, cari lagi yang lebih baik. Nah, kan gitu. Jadi semuanya ada uji coba. Nah, jadi pengen tahu, oh ini bagus nggak, ini bagus nggak, ini bagus nggak, ya coba sampai menemukan water cleaning yang terbaik untuk lensa, optik lensa, terus juga untuk sensor bisa pakai, terus juga untuk kaca refleks, untuk viewfinder semuanya bisa pakai. Seperti itu teman-teman. Nah, kita jadi kalau kita nih pakai satu ya, yang dipakai buat lensa, cuci lensa, itu kita pakai juga untuk cleaning sensor. Kita juga pakai cleaning untuk prisma, kita cleaning juga untuk viewfinder, dan juga kita cleaning untuk kaca refleks. Nah, jadi semuanya itu kita pakai teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini bagian belakangnya sudah selesai. Nanti kita akan spill untuk akhir cleaning kita, karena ini kan baru yang di bagian belakangnya aja nih. Nanti kita akan cleaning juga untuk bagian depannya. Nanti kita akan spill semua ya, hasilnya depan dan belakang seperti yang sebelumnya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di wilayah Jabodetabek, ingin dibantu untuk memperbaiki atau mengcleaning baik lensa maupun bodi. Nah, nanti teman-teman yang ada di area Jakarta, Jabodetabek bisa langsung mampir ke workshop kita. Kita ada di area Jakarta Pusat, teman-teman. Nah, jadi nanti kita bisa chatting-chatting di kolom komentar, alamatnya di mana. Nanti kita akan bantu untuk sampai ke lokasi kita untuk khusus area Jabodetabek. Dan di luar Jabodetabek nggak usah berkecil hati, bisa kirim-kirim. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita arahkan untuk pengiriman alamatnya. Oke, seperti yang satu ini dari Kalimantan Tengah. Nah, ini dari Kota Sampit sampai ke workshop kita di Jakarta Pusat. Oke teman-teman, ini bagian depannya kita sudah mulai eksekusi ya. Nah, ini bagian depannya sudah kita mulai eksekusi. Dan ini nanti kita akan coba semaksimal mungkin juga seperti yang di bagian belakangnya. Oke teman-teman, nah ini bagian depannya sudah kita lakukan pembersihan, pengeliningan, dan di sini cukup maksimal juga cleaning kita untuk optik di bagian depannya. Jadi untuk bagian depan dan bagian belakang itu ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi jamurnya ini hilang semua. Jadi kalau kita lihat dari pembersihan kita ini sudah mencapai di 95% teman-teman. Jadi celing lagi seperti baru ya. Nah, jadi seperti yang tadi kita katakan, jadi wadah-wadahnya harus siap, terus alat-alatnya juga siap, terus media water cleaning juga kapas juga sudah siap semua untuk menghasilkan hasil cleaning kita yang terbaik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi cleaning lensa-lensa autofocus ini sangat jauh berbeda dengan cleaning lensa manual teman-teman. Karena di lensa-lensa autofocus ini harus lebih dimanjakan. Nah, kenapa dimanjakan? Karena coatingnya itu tipis teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih memaksakan diri untuk mengcleaningnya lebih kenceng, itu biasanya akan menimbulkan baret-baret di bagian optik-optiknya. Nah, nanti yang ada itu hasilnya malah nggak maksimal teman-teman. Karena apa? Karena jadi cacat. Nah, seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita cleaning dan kita sudah rapikan optik dari paling belakang hingga paling depan. Dan sekarang waktunya kita spill nih teman-teman nih. Kita lihat nih apakah masih ada bibit-bibit jamur. Nah, ini sudah pure celing semua teman-teman. Nah, ini sudah pasti kalau celing seperti ini
hasilnya wah mantep banget teman-teman. Seperti lensa-lensa baru beli. Nah, baru dapat nih teman-teman nih dari toko-toko kamera nih. Jadi masih seger-seger semua optik-optiknya. Nah, nanti ini tinggal di perawatannya saja di sana. Biasanya ini kalau perawatannya bagus itu nanti timbul bibit jamur itu dalam waktu 1 tahun ke depan teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan penyimpanannya tidak baik, yaitu di angka 6-7 bulan itu sudah timbul lagi bibit-bibit jamurnya. Oke teman-teman, ini sudah celing semua, sudah rapi. Nanti kita akan tes dengan kameranya, langsung kita konfirmasi ke Kota Sampit, Kalimantan Tengah untuk dikirim kembali ke wilayahnya. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan ya begitulah untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih banyak. Sampai di sini, wassalam.